Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Arroyan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-7 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Nah, di video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal terkait tentang materi kombinasi. Nah, tetapi sebelum itu, kalau misalkan ada adik-adik ataupun orang tua siswa ataupun rekan-rekan guru yang menonton video ini tetapi belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus mengupdate latihan-latihan soal persiapan OSN tahun 2024 bersama-sama. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pada video kali ini, mulai dari soal nomor 21. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. 5 orang akan pergi ke pantai menggunakan sebuah mobil berkapasitas 6 tempat duduk. Jika hanya ada 2 orang yang bisa menjadi sopir, banyaknya cara mengatur tempat duduk di dalam mobil tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan analisa dulu apa sih peran yang paling penting yang harus kita pilih duluan ketika kita menaiki sebuah mobil. Nah, tentunya yang harus kita pilih dulu banyaknya cara untuk menggunakan mobil bepergian itu adalah kita harus menentukan 1 orang supir yang akan mengendarai mobil tersebut. Nah, karena di sini di soalnya dikatakan bahwa hanya ada 2 orang yang bisa menjadi sopir, maka di sini cara untuk memilih 1 supir dari 2 orang adalah sebanyak 2 cara ya. Nah, kemudian kita ingat lagi bahwa di soal ini ada 5 orang yang akan pergi. Nah, 5 orang ini kalau misalkan kita sudah pilih 1 sebagai supir, maka yang tersisa adalah sisa 4 orang karena satunya adalah supir. Karena 1 supir maka sisanya 4 orang. Nah, selanjutnya kita baca lagi kembali soalnya, dikatakan ada 5 orang yang akan pergi dengan mobil yang berkapasitas 6 tempat duduk. Setelah kita pilih 1 orang supir, maka otomatis orang yang tersisa adalah 4 orang. Nah, tempat duduknya ini yang tersisa adalah 5 tempat duduk. Nah, 5 tempat duduk. Nah, berarti yang kita akan hitung selanjutnya adalah cara memilih 4 tempat duduk dari 5 tempat duduk yang masih tersisa. Nah, cara untuk menghitungnya itu sangat gampang. Kita hitung dengan yang namanya kombinasi. Nah, kalau misalkan kalian lupa rumus kombinasi itu bagaimana? Kombinasi itu biasanya tulis dalam CNK atau biasa tulis dengan dalam kurung NK seperti ini. Rumusnya bagaimana? Rumusnya adalah N faktorial per N kurang K faktorial dikalikan dengan K faktorial. Jadi ini adalah rumusnya, ingat baik-baik ya. Jadi caranya untuk memilih 4 tempat duduk dari 5 yang masih tersisa adalah dengan menggunakan kombinasi 5, 4. Nah, ini berarti kita tinggal masukkan aja 5 faktorial per 5 kurang 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Nah, di sini berarti 5 kali 4 faktorial per 1 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Ini habis, yang tersisa ada 5. Berarti ada 5 cara untuk memilih 4 tempat duduk dari 5 yang masih tersisa. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung itu, kita akan menghitung banyaknya cara ke 4 orang tadi. Kan tadi ini tempat duduk, sekarang orangnya. Banyaknya cara ke 4 orang tadi untuk duduk pada 4 tempat duduk yang terpilih. Nah, caranya itu tinggal menggunakan prinsip kaidah pencacahan. Jadi tinggal dikalikan aja 4 tempat duduk kalikan dengan 3 tempat duduk kali 2 kali 1 atau senilai dengan 4 faktorial. Jadi kalau misalnya cuma dibariskan saja sejajar begitu, bagaimana cara untuk menghitung banyaknya cara? Itu tinggal digunakan ini 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 4 faktorial. Banyaknya itu adalah 24 cara ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, kita tinggal mengalihkan semua jawaban yang kita sudah peroleh tadi. Jadi yang kita kali itu 2 kali 5 kali 24. Jadi kita tuliskan kembali. Jadi jawabannya dari soal ini bisa kita peroleh dengan cara mengalih 2 kali 5 kali 24. 2 kali 5 adalah 10, 10 kali 24 hasilnya adalah 240 cara. Sehingga banyaknya cara mengatur tempat duduk di dalam mobil tadi yang ada di cerita nomor 21 ini adalah sebanyak 240 cara. Jawaban yang tepat adalah opsi yang D. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Di dalam kotak terdapat 18 bola identik atau berbentuk sama, 5 berwarna hitam dan 5 berwarna putih serta 7 berwarna hijau. Jika diambil 2 bola secara acak, maka peluang yang terambil bola yang berwarna sama adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini berarti kan kita harus mengerti dulu rumus peluang ya. Peluang itu kalau misalkan diinginkan adalah suatu kejadian A, berarti NA per NSS ini adalah semua kejadian yang bisa terjadi. Nah, di sini yang diinginkan adalah 2 bola yang diambil itu adalah bola yang sama. Berarti di sini ada beberapa kemungkinannya. Yang kemungkinan pertama itu adalah
yang diambil 2 bola yang berwarna hitam. Berarti cara untuk menghitung banyaknya cara itu adalah dengan menggunakan kombinasi 52. Dari 5 bola berwarna hitam diharapkan ada 2 bola yang berwarna hitam yang muncul gitu. Kemudian kita tambahkan dengan banyaknya cara untuk memilih 2 bola dari 6 bola yang berwarna putih, berarti kombinasi 62. Nah, selanjutnya kita jumlahkan dengan banyaknya cara untuk kemungkinan munculnya 2 bola berwarna hijau dari 7 bola yang berwarna hijau secara totalnya. Maka hitungannya adalah kombinasi 72. Nah, kenapa kita jumlahkan ini? Karena kejadian-kejadian ini bisa saja memenuhi syarat dari permintaan soalnya. Jadi kan dibilang minimal itu ada 2 bola yang berwarna sama yang diambil, entah itu bola apa saja, mau itu hitam itu duanya sama, atau entah itu putih yang sama ataupun yang hijau yang sama, semua itu memenuhi syarat. Maka nanti semuanya harus dijumlahkan kemudian dibagi dengan total kejadian yang bisa terjadi, yaitu karena ada 18 bola dan diambil 2, maka kombinasi 18 2. Nah, di sini kita hitung aja untuk 52, kombinasi 52 itu berapa sih hasilnya? Berarti 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial kali dengan 2 faktorial, kemudian dijumlahkan dengan 6 faktorial per 6 kurang 2 faktorial, kemudian dikalikan dengan 2 faktorial. Kemudian ini juga ditambah dengan 7 faktorial per 7 kurang 2 faktorial. Ini kurang ya. Kemudian dikalikan dengan 2 faktorial. Dibagi dengan 18 faktorial per 18 kurang 2 faktorial dikalikan dengan 2 faktorial. Kita hitung di sini berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 2 faktorial, kemudian ditambah dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial tambah dengan 7 kali 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 2 faktorial dibagi dengan di sini berapa? 18 kali 17 kali 16 faktorial per 16 faktorial kali 2. Maka di sini kita sederhanakan dulu. 3 faktorialnya habis, kemudian 4 bagi 2 itu adalah 2, kemudian di sini 4 faktorialnya habis, 6 bagi 2 adalah 3. Kemudian di sini 5 faktorialnya habis, 6 bagi 2 itu adalah 3. Kemudian lanjut di bawah 16 faktorialnya habis, 18 dibagi 2 adalah 9. Maka di sini kita hitung dulu. Nah, maka kita tuliskan kembali di sini ya supaya tidak terlalu sempit. Akan kita peroleh 5 kali 2 adalah 10. Kemudian ditambah dengan 3 kali 5 yang tersisa berarti 15. Ditambah dengan 7 kali 3 adalah 21. Per yang di bawah adalah 9 dikali dengan 17. Maka kita hitung berapa sih kemungkinan yang bisa kita peroleh dari sini, peluangnya berapa. Maka 10 tambah 15 adalah 25. 25 tambah 21 adalah 46 per 9 kali 17 adalah 153. Jawaban yang benar adalah opsi A, yaitu 46 per 153. Jadi semoga kalian paham ya dengan penjelasan dari soal nomor 22 ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan kalian mau mempersiapkan diri menghadapi OSN tahun ini, tetapi kalian belum punya nih buku untuk latihan soal persiapan OSN tahun 2024 tingkat SMP, kalian harus banget nih punya buku Science Competition Workbook dari POSI yang ada di gambar di layar kalian ini. Di sini ada beberapa mata pelajaran yang bisa kalian pilih sesuaikan dengan bidang yang kalian ikuti, dan kalian tidak akan bakal menyesal dengan soal-soal yang ada di dalamnya. Jadi soal-soal di sini adalah pure asli buatan dari tim POSI sendiri tanpa mengambilnya dari tempat lain, yang sangat bagus kalian gunakan untuk latihan soal. Oke, kita lanjut saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 23. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. 5 orang guru akan ditempatkan pada 3 sekolah yang berbeda. 2 orang di sekolah pertama, 2 orang di sekolah kedua, dan 1 orang di sekolah ketiga. Banyaknya cara menempatkan ke-5 orang guru tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bagi dulu beberapa kasus ya, berdasarkan ceritanya tadi. Dikatakan tadi kan ada 5 orang guru yang akan ditempatkan pada 3 sekolah. Nah, 2 orang yang pertama itu ditempatkan di sekolah pertama. Nah, di sini kan masih ada lengkap ya 5 orang. Berarti di sini banyaknya cara untuk menentukan 2 orang dari 5 orang ditempatkan di sekolah pertama. Nah, cara untuk menghitungnya itu sangat mudah karena masih ada lengkap 5 orang, berarti kombinasi 52 gitu ya. Berarti kita hitung 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial kali dengan 2 faktorial. Maka kita peroleh 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kalikan dengan 2 faktorial. Ini habis, 4 bagi 2 itu adalah 2. Yang tersisa adalah 5 kali 2. 5 kali 2 adalah 10.
Jadi ini adalah kemungkinan untuk banyaknya cara 2 orang pertama yang ditempatkan pada sekolah pertama. Karena ceritanya masih berlanjut, dikatakan di sini 2 orang berikutnya itu akan ditempatkan di sekolah kedua. Berarti kita lihat, kita mau ambil 2 orang dari berapa orang yang tersisa. Kalau sudah ditempatkan 2 guru di sekolah pertama, tentunya sudah berkurang 2. Yang tersisa adalah 3 orang saja di sekolah kedua. Ini pertama tadi, ini yang kedua. Nah, berarti kita gunakan kombinasi 32 dong untuk menentukan banyaknya cara. Berarti kita hitung 3 faktorial per 3 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial, berarti 3 kali 2 faktorial per 1 faktorial kali 2 faktorial. Berarti caranya adalah 3 cara. Lanjut, untuk orang yang ketiga, orang terakhir ini karena dia sudah tidak ada temannya, otomatis dia akan masuk di sekolah yang ketiga. Jadi tidak ada cara untuk memilihnya, cuma ada 1 cara. Ini ada 1 cara aja. Nah, kemudian untuk mendapatkan jawaban dari soal ini, untuk menentukan banyaknya cara menempatkan ke 5 orang tadi, kita tinggal kalikan saja ini. 10 dikalikan dengan 3. Berarti jawaban dari soal ini bisa kita peroleh dengan cara mengalikan 10 kali 3. Jawabannya adalah 30 cara yang berbeda untuk menempatkan 5 orang guru tadi. Sehingga banyaknya cara menempatkan ke 5 orang guru tersebut di sekolah pertama itu 2 orang, di sekolah kedua 2 orang, dan 1 orang di sekolah ketiga adalah sebanyak 30 cara. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi B. Seperti itu, cukup mudah kan untuk menjawab soal nomor 23 ini. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian sudah paham dan pengen latihan soal, di sini Mimin berikan 1 buah soal yang terkait tentang soal nomor 23 tadi. Kalian bisa kerjakan. Kalau misalkan kalian sudah dapat jawabannya, silahkan komen di kolom komentar jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Yuk cobain dikerja. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Jangan lupa untuk join grup Telegram kami agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari bimbingan belajar Ar-Rayyan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.